Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan mempresentasikan manajemen keuangan semester 3 dengan tema manajemen modal kerja. Di sini saya dengan nama Puji Ferianto, NIM 2210144, dengan dosen pengampu Bapak Abdillah. Yang pertama, pembahasan pengertian manajemen modal kerja, terus tujuan dan manfaat manajemen modal kerja, ketiga, pengelolaan manajemen modal kerja, keempat, jenis-jenis modal kerja, dan yang terakhir adalah komponen modal kerja. Di sini pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal umum adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan modal kerja adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari selalu berputar dalam periode tertentu. Manajemen modal kerja merupakan bentuk dari pengelolaan terhadap aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan dengan tujuan agar tercapainya keseimbangan antara laba dan risiko, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan, yaitu meningkatkan laba dan penurunan risikonya. Terus selanjutnya, cara memanage modal kerja. Yang pertama, buat perencanaan yang matang. Pastikan Anda membuat segala perencanaan keuangan yang tepat dengan mencatat modal awal yang dibutuhkan perusahaan Anda. Tak lupa perhatikan dan catat pos-pos pengeluaran uang dan arus pengeluaran secara detail, walaupun saat awal bisnis dimulai poin-poin ini masih sedikit dikeluarkan. Beri keterangan pada setiap arus kas masuk dan keluar sehingga Anda tahu kemana modal kerja Anda dibelanjakan. Yang kedua, buat laporan laba rugi yang detail. Membuat perencanaan keuangan yang matang sangat penting. Namun hal yang tak kalah penting adalah membuat laporan laba rugi dengan detail. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan bisnis Anda apakah untung atau rugi. Dengan membuat laporan laba rugi secara detail, jika bisnis Anda mengalami kerugian, Anda bisa secara membuat strategi pemasaran yang baru agar lebih untung. Yang ketiga, gunakan modal kerja sesuai posnya. Dalam menjalankan bisnis, di awal-awal biasanya pemilik usaha akan melakukan pembelajaran yang bisa dibilang gila-gilaan. Hal ini tentu menjadi pemborosan modal kerja. Contohnya, jika Anda akan membeli bahan baku, belilah sesuai dengan yang Anda butuhkan, sebab semakin banyak membeli bahan baku, biaya pemeliharaan juga bertambah. Hal ini justru bukan menguntungkan, melainkan menambah pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, buat rekening sendiri. Agar bisa lebih detail saat membuat laporan keuangan dan laporan laba rugi, Anda baiknya membuat rekening bisnis sendiri. Hal ini untuk menghindari pemakaian modal kerja untuk keperluan pribadi apabila rekening bisnis dan rekening pribadi masih menjadi satu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja adalah pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja net yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Manfaat manajemen modal kerja antara lain: 1. Untuk menghitung aktiva lancar,
hitung utang lancar untuk menghitung modal bersih. Selanjutnya, pengelolaan manajemen modal kerja. Pengelolaan manajemen modal kerja dilakukan dengan berbagai konsep yang diantaranya konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Baik. Yang selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Menurut ahli A. W. Taylor mengatakan ada 2 jenis modal kerja yang dikelompokkan, yakni modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatan untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Jenis modal kerja permanen dibagi menjadi 2, yakni modal kerja primer dan modal kerja normal. Masih di jenis-jenis modal kerja lanjutan. Modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain, yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Di modal kerja variabel ada 3 jenis, yaitu modal kerja siklus, modal kerja musiman, modal kerja darurat. Komponen modal kerja. Aktiva lancar, current asset. Menurut ahli, aktiva lancar adalah uang kas yang aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya. Paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal, yang termasuk aktiva lancar. Kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang dagang, penghasilan yang akan masih diterima, persediaan barang, biaya yang dibayar di muka. Komponen modal kerja lanjutan. Yang pertama, utang lancar. Menurut Jumingan 2009, hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tanggal neraca, dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk utang lancar adalah utang dagang, wesel bayar, penghasilan yang ditangguhkan, utang dividen, utang pajak, kewajiban yang masih harus dipenuhi, utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.